Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di latihan soal KSM MI Matematika Terintegrasi. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa hari Senin ini tanggal 2 November 2020 akan dilaksanakan simulasi dari KSM online ya, kompetisi Sains Madrasah online. Sedangkan satu minggu ke depan, lebih tepatnya tanggal 9, itu adalah ujian realnya. Jadi bagi teman-teman saya ingatkan kembali, bagi yang belum menyimak video saya pembahasan KSM MI Matematika tahun 2019, bisa kalian simak di playlist yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Dan saya juga telah membuat satu playlist lagi, yaitu latihan soal KSM MI Matematika Terintegrasi, yang salah satunya nanti video ini juga termasuk di dalam playlist itu. Jadi dalam playlist itu sudah ada sebanyak 7 video dengan 13 soal latihan KSM MI ya. Jadi video ini nanti adalah video yang ke-8 dengan latihan soal yang ke-14 ya. Jadi latihan soal yang ke-14 ini juga kebetulan ini adalah soal yang ke-14 dari KSM MI 2018 Matematika tingkat provinsi. Karena soal semacam ini sering sekali muncul, yaitu, mari kita baca soalnya. Nilai dari jumlahan 1 per 2 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 8 ditambah 1 per 8 kali 11 ditambah dan seterusnya sampai dengan 1 per 197 dikali 200 adalah berapa? Jadi ini akan saya sampaikan triknya bagaimana untuk mencari penjumlahan dari pecahan-pecahan bentuk seperti ini. Jadi sesuai dengan janji saya yang bisa kalian lihat di thumbnail dari video, bahwa soal semacam ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 detik ya. Jadi caranya adalah kita cukup mengurangkan saja pecahan yang paling depan ini, kita ambil angka yang depan yaitu setengah. 1 per 2 dikurangi dengan 1 per 200 ya, 1 per 2 dikurangi 1 per 200 yaitu pecahan yang terakhir, dikalikan dengan sepertiga. Jadi kalau 1 per 2 dikurangi dengan 1 per 200 itu kan hasilnya 99 per 200. Lalu apabila 99 per 200 itu dikalikan dengan sepertiga, maka hasilnya adalah 33 per 200 ya. Sudah terjawab ya. Jadi jawabannya adalah 33 per 200. Nah, namun demikian tentu teman-teman penasaran bagaimana logikanya sehingga cara cepat itu bisa terjadi. Jadi kita akan bahas, barangkali suatu saat ada soal sejenis ini muncul dengan berbeda angka dan juga berbeda selisih perkalian yang ada di bawah tanda per ini ya. Oke, kita ambil yang pecahan yang pertama, yaitu 1 per 2 kali 5 itu kan sama saja dengan 1 per 10 ya. 1 per 2 kali 5 itu sama dengan 1 per 10. Nah, kita akan membandingkan apa hubungannya 1 per 2 kali 5 ini dengan 1/2 dikurangi 1/5 ya. 1 per 2 dikurangi 1/5. Jadi saya ulangi, 1 per 2 kali 5 kita akan cari apa hubungannya dengan 1 per 2 dikurangi 1/5. Jadi kalau ini kita kurangkan, kita samakan penyebutnya menjadi 5 per 10 dikurangi 2 per 10 itu sama dengan 3 per 10. Jadi sudah terlihat bahwa hubungannya adalah bahwa hasil pengurangan ini nilainya adalah 3 kali lipatnya dari
1/10 itu, atau dengan kata lain 1/2 kali 5 itu nilainya sepertiganya dari 1/2 kurangi 1/5. Oke ya, sepertiganya ya. Kita coba sekali lagi untuk pecahan yang kedua, yaitu 1/5 kali 8. Ya. 1/5 kali 8 itu adalah 1/40 ya. Lalu, apa hubungannya dengan 1/5 dikurangi dengan 1/8? Sehingga kalau kita samakan penyebutnya menjadi 8/40 dikurangi 5/40 atau sama dengan 3/40. Jadi sama persis seperti yang tadi ya, bahwa nilai dari 1/5 kali 8 itu adalah 1/3 dari 1/5 kurangi 1/8. Oke ya, dapat disimpulkan kita taruh di sebelah sini bahwa ternyata 1/2 kali 5 itu nilainya sama dengan 1/3 kali 1/2 kurangi 1/5. Demikian juga 1/5 kali 8 itu sama dengan 1/3 kali 1/5 kurangi 1/8. Jadi ternyata kalau selisih angka yang dikalikan ini, yang di bawah tanda per ini adalah 3, ya, karena 2 dengan 5 kan selisihnya 3, 5 dengan 8 juga selisihnya 3, maka bisa diperoleh dengan 1/3 kali 1/2 kurangi 1/5. Demikian juga untuk yang bawah, 1/3 kali 1/5 kurangi 1/8. Atau kalau kita buat rumus, berarti 1/P kali H itu sama saja dengan 1/H kurangi P dikali 1/P dikurangi 1/H. Oke, mungkin bisa teman-teman coba sendiri untuk pecahan yang ketiga, apakah benar bahwa 1/8 kali 11 itu sama dengan 1/3 dari 1/8 kurangi 1/11? Ya, tentu saja nanti hasilnya akan sama ya, 1/3 dari pengurangan pecahan itu. Oke, lalu bagaimana dengan soal yang ditanyakan? Kita tulis kembali soal ini. Ya, 1/2 kali 5 ditambah 1/5 kali 8 ditambah 1/8 kali 11 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai 1/197 kali 200, itu kita ubah untuk pecahan yang paling depan, berarti kita ubah menjadi yang ini tadi ya. Ubah menjadi 1/3-nya setengah kurangi 1/5. Untuk pecahan yang kedua berarti diubah menjadi 1/3 kali 1/5 kurangi 1/8. Untuk pecahan yang ketiga berarti diubah menjadi 1/3 dikali 1/8 kurangi 1/11. Dan seterusnya sampai pecahan yang terakhir tentu saja 1/3 dikali 1/197 kurangi 1/200. Oke, karena ini semuanya memuat angka 1/3 sesuai dengan sifat distributif, maka 1/3 ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi 1/3 dikali ini 1/2 kurangi 1/5, 1/5 kurangi 1/8, 1/8 kurangi 1/11 dan seterusnya sampai yang terakhir 1/197 dikurangi 1/200. Oke, kalau teman-teman perhatikan pecahan-pecahan yang ada di dalam tanda kurung ini kan ada min 1/5 plus 1/5, min 1/8 plus 1/8, dan seterusnya. Itu semua bisa kita coret ya, karena sama saja dengan 0. Habis ya, karena min 1/5 plus 1/5, berarti ini adalah nilainya 0. Lalu yang min 1/8 plus 1/8 nilainya adalah 0. Min 1/11 plus 1/11 nilainya adalah 0 sampai yang terakhir nanti di sini ada min 1/197 plus 1/197 itu juga nilainya 0. Sehingga yang tersisa di dalam tanda kurung ini hanyalah tinggal 1/2 dikurangi 1/200 ya. 1/2 dikurangi 1/200. Jika yang di dalam kurung ini kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 200, menjadi 1/3 kali 100/200 dikurangi 1/200. Atau kalau kita kurangkan yang ada di dalam kurung menjadi 1/3 dikali 99/200, sehingga hasil akhirnya adalah 33/200. Jadi sudah
kita jawab tadi di awal ya, bahwa jawabannya adalah B. Jadi simpel ya, caranya cukup mengurangkan ini, ya, setengah ini, dikurangi dengan 1/200 ini, lalu dikalikan dengan 1/3. Jadi kesimpulannya 1/3 itu, angka 3 itu didapat dari selisih angka yang dikalikan ini ya. 2 dengan 5, 5 dengan 8, dan seterusnya itu kan selisihnya 3, maka di sini adalah 1/3. Jadi kesimpulannya 1/P kali V sama dengan 1/V min P dikali 1/P min 1/V. Seandainya ini selisihnya adalah 4, berarti adalah 1/4. 1/4 dikali pecahan yang pertama kurangi pecahan yang terakhir. Oke ya, jadi sangat mudah, ternyata hanya seperti itu caranya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran dan ingin membuktikan bahwa cara cepatnya adalah seperti itu, silahkan teman-teman bisa, setelah ini bisa kalian pause videonya untuk sebuah soal latihan. Ya, seperti ini ya. 1/3 kali 7 ditambah 1/7 kali 11 dan seterusnya sampai 1/995 kali 99. 1/999 itu kalian kerjakan. Apabila sudah didapat, silahkan hasil akhirnya kalian tulis di kolom komentar. Oke ya, semoga latihan yang satu soal sejenis ini bermanfaat. Silahkan untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena barangkali beda guru juga beda penjelasan, tetapi intinya adalah sama. Oke ya, sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa tonton video-video yang sebelumnya, yang link playlistnya saya siapkan di deskripsi dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.